Shalom keluarga GPDI Kasih Persaudaraan yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam perenungan firman Tuhan melalui online. Saya percaya pekerjaan Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh tempat dan waktu. Itu sebabnya walaupun saat ini kita belum dapat berkumpul secara fisik dalam sebuah ibadah, itu tidak dapat menghentikan pekerjaannya atas setiap hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita telah belajar bahwa iman adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan. Bahkan dari catatan Roma 1 ayat 17 dikatakan, jika orang Kristen kehilangan iman, maka caranya untuk memelihara kehidupan rohani akan putus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam bulan April kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan dalam topik iman. Salah satu alasan mengapa iman begitu penting saya dapati di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kata semua menunjukkan tidak ada pengecualian. Siapapun dia yang lahir dari Allah. Berarti jika kita lahir dari Allah, telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka ayat ini berlaku bagi kita. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebenarnya telah ditetapkan untuk mengalahkan dunia. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat ketetapan ini terjadi sehingga kita orang percaya bisa mengalahkan dunia? Dan jawabannya adalah iman. Di bagian ini saya melihat ternyata yang mengalahkan dunia bukan diri kita, melainkan iman kita. Ini berarti kita boleh lahir dari Allah, kita boleh jadi orang Kristen, tapi tanpa iman maka kita tidak bisa mengalahkan dunia. Saya ulangi, kita boleh lahir dari Allah, kita boleh jadi orang Kristen, tapi tanpa iman maka kita tidak bisa mengalahkan dunia. Kenapa demikian? Karena yang membuat dunia takluk kepada orang percaya adalah iman. Ketika ada seseorang yang dalam tanda kutip dikalahkan oleh dunia, apapun masalah yang mengalahkannya, seringkali kita mendengar komentar-komentar seperti ini. Wah, padahal dia pendeta loh, kelas tinggi pula. Atau mungkin, masa udah pelayanan seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat di atas sekarang kita mengerti ya. Ternyata yang mengalahkan dunia memang bukan status seseorang. Seseorang bisa saja punya status pendeta, tapi tanpa iman, seseorang bisa menjadi pendeta yang dikalahkan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara bisa saja punya status pelayan Tuhan, apapun bentuk pelayanan kita, full timer, ketua komsel, worship leader, pemusik, usher, pendoa, dan sebagainya. Tapi tanpa iman, Anda juga bisa menjadi pelayan Tuhan yang dikalahkan oleh dunia. Bahkan saya yang hari ini membagikan firman Tuhan tentang iman, jika saya sendiri tidak hidup oleh iman, saya pun bisa dikalahkan oleh dunia. Nah, yang mengalahkan dunia juga bukan apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan. Saya udah melayani Tuhan, masa Tuhan gak tolong saya? Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita adalah bentuk ucapan syukur atas pengorbanan Yesus di kayu salib dan kesadaran akan tujuan atau destiny Allah bagi hidup kita. Tapi pelayanan kita bukan tabungan jasa agar Tuhan membalas budi untuk menolong kita mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara dan saya bisa saja sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, tenaga, pikiran, uang, waktu, tapi tanpa iman, sekali lagi kita tetap bisa dikalahkan oleh dunia.
Nah, yang mengalahkan dunia juga bukan berapa lama kita jadi orang Kristen. Seseorang bisa saja sudah Kristen sejak lahir. Usia kekristenannya sudah puluhan tahun mungkin. Tapi tanpa iman, dia tetap bisa jadi orang Kristen yang dikalahkan oleh dunia. Dan yang mengalahkan dunia juga bukan berapa berat persoalan atau penderitaan kita. Kita bisa saja memiliki persoalan yang sangat besar, menangisi persoalan itu setiap hari. Tapi tanpa iman, kita tetap bisa dikalahkan oleh dunia. Karena Tuhan tidak digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi Tuhan digerakkan oleh iman kita kepadanya. Mengagetkan ya, tapi memang itu yang Alkitab katakan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus bersungguh-sungguh dalam iman. Dan jangan merasa aman hanya karena status, pelayanan, jasa, atau bahkan usia kekristenan kita. Saya berdoa, perenungan hari ini akan membangunkan kita semua untuk tidak menjadi orang Kristen yang lengah. Kita perlu melatih otot iman kita agar menjadi kuat dan tidak dikalahkan oleh dunia. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, mari kita refleksi dan tanyakan hal ini kepada diri Anda. Hari-hari ini, apa dari dunia yang sedang menekan untuk mengalahkan Anda? Bapak Ibu Saudara, saat ini mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita sebagai dampak dari pandemi COVID-19, dan itu cukup menggoncangkan beberapa area dari hidup kita. Hari ini kita belajar, kemenangan kita Bapak Ibu Saudara sungguh ditentukan oleh iman. Nah, Paulus menceritakan pengalaman penderitaannya dibelenggu oleh rantai dan bagaimana semuanya nampak gelap dalam hidupnya. Paulus sebenarnya tidak memiliki alasan untuk bersuka cita. Seandainya ia tidak memiliki iman, harapannya juga akan hilang. Tapi iman memberikan kuasa kepadanya untuk menopang hidupnya, memampukan dia sehingga pencobaan tidak mengalahkan dia. Banyak orang Kristen jatuh karena pergumulan yang mereka alami. Iman mereka hilang karena lemah dan tidak mampu membawa mereka melewati masa-masa yang sulit. Bapak Ibu Saudara, Allah ingin memberikan jenis iman kepada kita yang akan menopang kita semua melewati masa-masa sulit hingga kemenangan datang. Hari ini situasi mungkin nampak suram dan kita mungkin merasa bahwa kita tidak akan bisa mengatasinya. Namun dengar, Allah akan memberikan iman yang berkemenangan kepada kita semua. Jangan pernah menyerah. Teruslah hidup bagi Allah di masa yang baik maupun buruk. Iman kepada Allah adalah kunci yang menopang kita dan menolong kita untuk melewatinya. Nah, hal penting yang harus diketahui tentang iman adalah yang pertama, iman bukanlah hasil pergumulan emosi untuk mencoba meyakini suatu kenyataan. Karena itu tidak tepat jika seseorang menggunakan kata-kata, "Kamu harus mengimaninya dong," atau "Aku imani terus." Itu bukan iman. Pada saat seseorang mendapatkan iman, ia tidak bergumul untuk yakin. Karena ia memang telah melihat kebenaran dan percaya telah menerimanya. Justru iman adalah suatu bentuk istirahat. Jadi iman tidak dibuat-buat. Yang kedua, iman bukanlah sugesti, di mana kita coba menyihir diri kita supaya kita menjadi yakin. Iman juga bukan keyakinan. Sebab keyakinan tidak memiliki dasar kebenaran dan belum tentu benar, sedangkan iman didasari atas kebenaran yang kekal, yaitu firman Tuhan. Dan apa yang difirmankan oleh Allah itu benar-benar ada. Dan Allah tidak pernah berdusta. Sebab itu Bapak Ibu, kita perlu merenungkan firman sampai kita melihat kebenaran.
Iman adalah melihat kebenaran dan percaya telah menerima. Pertanyaan selanjutnya adalah, dari mana saya memperoleh iman? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Iman tidak datang hanya dengan berdoa atau berpuasa saja. Iman juga tidak didapatkan dari orang lain dengan mendoakan Anda. Iman hanya datang dari satu-satunya sumber, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Jadi, secara praktis, bagaimana cara kita memperoleh iman? Anda dan saya harus merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah seperti makanan. Ia tidak akan menjadi energi apabila tidak dicerna. Merenungkan firman adalah mencerna. Pada saat kita merenungkan, pada saat itu kita sedang mencerna firman Tuhan. Nah, bulan lalu kita telah belajar bahwa merenungkan dalam bahasa aslinya digunakan kata hagah yang memiliki arti mengucapkan dengan suara rendah dan merenung, berbicara dengan diri sendiri, menggumam dengan suara rendah, seperti yang sering dilakukan oleh orang yang sedang merenung. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu, merenungkan firman bukan hanya di dalam hati. Merenungkan firman Anda perlu melakukan sambil mengucapkannya. Dan merenungkan firman bukan hanya pada satu waktu tertentu. Mazmur 1 ayat 2 katakan, meditasikan itu siang dan malam. Artinya, sepanjang waktu, selama waktu yang Bapak Ibu miliki, setiap kesempatan yang ada, gumamkanlah firman Tuhan, perkatakanlah firman Tuhan siang dan malam. Nah Bapak Ibu Saudara, selama masa social distancing, mari kita ambil sisi positif. Ini adalah kesempatan kita memiliki banyak waktu untuk kita mulai kembali memperbaiki mezbah kita di hadapan Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dan yang kedua, jangan tenggelam di dalam tantangan atau kesulitan atau kesukaran hidup yang menghalangi kita. Sebaliknya, keluarga GPDI Kasih Persaudaraan, mari berdiri teguh dan hadapi. Pakai setiap waktu, setiap kesempatan yang kita miliki di masa-masa ini untuk hagah, merenungkan, memperkatakan firman Allah siang dan malam. Ini saatnya kita mempraktekkan iman. Semakin kita menggunakan otot iman kita untuk menghadapi permasalahan, semakin kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tahan uji. Badai hidup sedahsyat apapun tidak akan lagi menjadi begitu menakutkan bagi kita, karena dalam iman kita akan memahami justru dalam kelemahan kita kuasa Allah menjadi sempurna. Amin. Aku bukanlah siapa-siapa tanpa Yesus yang ada dalam hidupku. Aku bukanlah siapa-siapa tanpa kasih karunia-Nya. Aku hidup bukan karena aku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku melihat. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, kita akan deklarasi bersama-sama. Saya akan merenungkan firman Tuhan di atas segala keadaan kehidupan saya. Saya akan memilih iman di atas ketakutan dan kekhawatiran. Saya tidak mau menggunakan tenagaku untuk membicarakan betapa besarnya masalah, tetapi
Saya akan menggunakan setiap kekuatan untuk percaya kepada Tuhan. Saya akan mengarahkan pikiran kepada apa yang Tuhan katakan. Saya percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikanku. Tuhan selalu punya rencana indah untuk kehidupanku. Mungkin ada yang tidak saya mengerti saat ini, tetapi saya tidak takut. Saya percaya rencana Allah untuk hari depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah sumber segala sesuatu. Engkau Allah yang memegang kendali. Di tengah keadaan apapun yang kami alami, mungkin kesulitan, masalah, problema yang harus kami lewati, bersama-sama dengan Tuhan, kami percaya iman kami akan tetap bertumbuh. Kami berserah kepada Tuhan, kami bersandar kepada Tuhan. Ku berdoa pada seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan, jemaat GPD Kasih Persaudaraan tetap kuat di dalam Tuhan, tertanam di dalam firman Tuhan, bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, melewati masa-masa ini, Tuhan adalah penolong kami, Tuhan pelindung kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan meluputkan kami dari apapun yang jahat yang harus kami lewati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-umat-Mu, setiap usaha pekerjaan umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Ajar kami Tuhan, bawa kami, biar hati kami, pandangan kami hanya tertuju kepada Tuhan saja dan bukan kepada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Dan saat hari ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup setiap umat-umat-Mu mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang damai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.